Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat malaikat. Ya enggak, karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya, masa ada? Nah, iman, ya pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat engkau iman ya wajar kan menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik, tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran. Sama siapa? Teks bahasa Arabnya masa. Terus Mama Muti kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin, terus Mama Muti disuruh ngajar. Sama singkat kata-katanya Allah di mimpi itu. Istadillah ala wahdaniyati. Bihadrati malaikati. Tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan hanya gedung-gedung. Paling jadi khayal, terus nikmat lah, Anda ikut punya tapi ikut nikmat. Orang desa-desa kalau ke Jakarta itu pokrol. Wah di Jakarta itu gedungnya tinggi-tinggi, tidak kayak kampung sini. Udah ikut punya, ikut bangga. Di Jakarta orangnya cantik-cantik, tidak kayak orang sini. Padahal dia ya dapat orang cantik. Gitu. Jadi Allah itu saking pinternya, miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Nah, itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini saya tak niati ngajar standar anak-anak akademik. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang gini, sama siapa teknya? Ya malaikat wahai para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasa ila mala nihayata lahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun, 2, 3 sampai triliunan. Semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Binisba'it ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandekman kue iman kaya imanku. Makanya imannya umat Rasulullah SAW itu PD-nya yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu 1. Karena angka agak bisa dimulai kecuali dengan angka 1. Makanya nisbatus naini wassalasah ila mala nihayatalahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya 1. Yaitu qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya akal. Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal lewat panduan Quran sehingga meskipun kita tidak menangi Rasulullah, tidak menangi sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin, hakul, yakin. Terus kedua, gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja, mesti dimulai 1 titik. Entah gambar kamu bagus, entah jelek, tetap dimulai 1 titik. Nah, titik ini namanya nuktotul wujud. Semua alam raya dimulai dari 1 titik, yaitu nuktotil wujud. Makanya Quran dimulai bismillah, dan bismillah itu dipilih sama Allah, pakai pertama ba itu ada titik. Itu kata semua ulama, itu titik itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena saya semuanya ada. Bi itu karena saya. Jadi makanya santri-santri beki, tidak usah bayangkan kamu jadi wali terus bisa terbang ke Mekah, tidak usah. Kalau terbang ke Mekah ya sudah umroh aja bayar, kalau enggak ya maklaran KBH atau apa, pokoknya cari gratis. Ya gratis kan ya, dapat orang 10 gratis 1, terus orang enggak umroh-umroh dirayu-rayu supaya umroh. Repot. Itu pelanggaran fikih itu. Kalau orang punya utang itu wajibnya nyaur utang dulu gitu. Wah repot, saya itu juga sering bingung di kampung-kampung. Gus sama umroh. Kenapa? Dapat gratisan. Minta uang saja buat nyaur utang, nggak boleh. Wah, secara fikih yang wajib itu nyaur utang bukan umroh. Nggak boleh Gus diminta uang, nggak boleh, harus umroh. Udah gitu saya ini bingung Gus mau umroh, nggak nikmati. Kenapa? Disuruh ngajar Gus. Repot semua kalau ibadah mergawi ya gini, bingung semua. Ya saya mohon anak-anak biki semuanya yang seneng Quran itu harus seneng sampai kayak saya sehingga tahu. Istidlal, mencari Tuhan dengan cara tauhid yang berbasis akal. Itu sedzahir imannya malaikat. Jika di kelasmen iman itu manusia ulul ilmi, kita-kita yang nekuni ilmu itu nomor 1 prakteknya. Karena nomor 1 itu Allah karuan kan, syahidah Allah kan gak tertandingi, syahidah wa annahu la ilaha illallah, terus wal malaikatu. Malaikat kan karuan karena langsung menyaksikan surga dan
Ketiga apa? Wa ulul ilm. Berarti prakteknya kan nomor 1. Kalau kompetitornya semuanya manusia, ulul ilmi nomor berapa? 1 kan? Nah nomor 3 kan dari Allah, malaikat, ulul ilm. Berarti kalau kompetisinya antar manusia nomor berapa? 1 kan? Nah kenapa ulul ilmi di nomor 3 kan tapi dari Allah, malaikat, ulul. Kerennya kayak apa? Karena cara iman ulul ilmi itu enggak ada ragunya sama sekali. Kamu ragu enggak kalau 2 itu cabang dari 1, asal-usulnya 1? Enggak pernah ragu kan? Semua gambar seruat apapun dimulai dari 1 titik, ragu enggak? Enggak kan? Nah, imannya umatnya Nabi karena dipandu oleh Quran itu seyakin itu, sehakul yakin itu. Nah, itu terus Jubair bin itu jadi iman. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Terus kata Allah lagi, kalau kamu tidak percaya saya yang bikin langit bumi ya gampang dong. Kamu saja yang ngomong kalau kamu yang bikin. Paling orang sepakat kamu stres. Terus hanya ayat gitu. Am khalaqus samawati wal ard. Kalau kamu tidak yakin Allah yang bikin ya silakan. Anda klaim saja kalau kamu yang bikin langit bumi. Bala yukinu. Kamu juga gak mau kan dibilang stres. Nah ini terus saya teruskan ya. Makanya mukjizat terbesarnya Nabi adalah karena Al-Quran ini cerita tentang hukum-hukum akal, cerita tentang logika-logika peradaban. Misalnya logika peradaban, contoh paling gampang. Di Quran itu ada sekian ayat yang Allah cerita peradaban. Misalnya wa ahsinu inna wa yuhibbul muhsinin. Itu dikutip, terus kemudian disimpulkan dalam peradaban. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikannya gampang. Ahsin man syi'ta takun amiro. Kamu berbuat baik saja sama seseorang, maka otomatis kamu akan jadi pemimpinnya. Ada orang nggak tamat SD, nggak tamat papa, gobloknya minta ampun. Tapi karena gaji seorang pakar, kamu tak gaji 1 bulan 1 miliar, perusahaan saya jadikan besar. Itu dikongkan ngalong itu ya nurut. Hanya karena dia ihsan. Terus wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Saya ulang lagi. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu jangan butuh orang lain, siapapun dia, maka kamu akan setara. Misalnya ada menteri orang antri mau salim, tapi kamu tidak butuh kan tenang saja. Tapi kalau kamu butuh, habis ya. Ya kan, kamu tidak butuh seseorang, maka kamu posisinya akan setara. Kamu harus sopan karena punya utang jasa. Kalau nggak punya apa-apa kan setara. Ya enggak? Misalnya kamu jajar rektor atau jajar menteri, jajar apa saja. Kalau kamu tidak punya utang kan, kamu jajar menteri tidak punya utang. Sama jajar satpam tapi punya utang, takut mana? Kalau butuh itu mesti kalah kan? Ada pejabat misalnya, nggak begitu cantik, sama perempuan cantik yang kamu butuh ingin dicintai, takut mana? Padahal nggak jelas orang ini pangkatnya apa. Jadi dalam hukum sosial itu kata Sayyidina Ali, wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Terus yang terakhir, wahtas ila man syi'ta takun asira. Asira pakai sin. Dan silahkan butuh seseorang maka kamu akan jadi budak dia. Ya coba misalnya Anda seorang profesor, seorang alim, seorang kiai top. Misalnya mencintai janda di ujung kampung sana, jalan kaki 2 kilo. Padahal itu gak tamat SD, tapi gara-gara seneng, kacau kan, logika kepangkatan hilang semua kan. Jadi itu hukum peradaban. Itu mewakili isi-isi sosial yang diterangkan Quran. Ya dari paketnya 3 tadi ya. Ahsin man syi'ta takun amira. Kamu berbuat baik sama seseorang, maka kamu bisa memimpin. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Bahwa kamu ketemu orang terkaya di dunia. Ya ketemu orang terkaya di dunia, kamu jejer, kamu tidak butuh dia. Tenang kan bisa setara kan? Tapi kalau butuh harus sopan, mengajukan proposal, harus berakhlak karimah. Makanya sekarang Anda kok berakhlak kenapa? Ternyata mau nyalek. Biasanya tidak berakhlak kok berakhlak. Ada apa ini? Makanya guyonan di Rembang itu Husain. Kalau ada orang mendadak sopan sama temannya curiga, kok tumben sopan, mau utang ya? Zaman akhir itu kacau.